warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang di depan pintu masuk saja supaya tidak menutup jalan, ya. Yang di luar monggo masuk, yang di luar monggo masuk. Alhamdulillah, sore menika kula panjenengan saged bersilaturahim dengan acara buka bersama. Diawali pengajian pengantar berbuka. Alhamdulillah, kula panjenengan hari ini sudah menunaikan puasa hari yang keberapa nggih? Hari yang keempat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat di dalam kita berpuasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan maghfirahnya, ampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebab kula panjenengan mesti pernah bersalah, mesti pernah berdosa. Gak ada di antara kita ini yang bebas dari salah, bebas dari dosa, ya. Jadi siapapun itu mesti pernah bersalah, mesti pernah berdosa. Nah, ketika orang itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, maka ketika yang bersangkutan mendapatkan ampunan dari Allah dalam taubatnya, sungguh itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Nah, untuk bertaubat kepada Allah niku butuh ilmu, ya. Bertaubat kepada Allah butuh ilmu. Nah, supaya ilmu ini saged dimiliki, saged disumerapi, ya kudu gelem ngaji, ya. Kudu gelem ngaji, kudu gelem belajar. Karena itu saya sangat bergembira sekali sore ini saya melihat banyak anak-anak remajanya, ya. Anak-anak remajanya banyak sekali. Jangan melihat gambarnya di situ, perhatikan keterangan saya, ya. Engko mendelok gambar itu terus keterangannya gak direken, ya padha wae. Baik, jadi para jamaah sekalian, lebih khusus kepada anak-anak para remaja yang saya cintai dan saya banggakan, kegiatan yang seperti ini sungguh kegiatan yang mulia. Yang pertama, kita bisa bersilaturahim. Yang kedua, kita bisa menambah wawasan keagamaan kita. Kita bisa mencari tambahan ilmu untuk bisa memahami petunjuk agama kita, sehingga nanti kita bisa tahu, oh ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak, dan seterusnya. Itu hanya akan bisa dapatkan lewat pengajian. Karena itu kalau saya boleh usul, jangan cuma pada saat berbuka begini saja anak-anak bikin kegiatan. Nek iso sak marini Ramadan diprogram, ya.
Di program apa 1 bulan sekali, apa tiga bulan sekali, bagus. Supaya nanti bisa terjadi temu remaja. Ya. Kemudian di situ nanti akan ada tambahan wawasan keagamaan. Baik. Di dalam kita menunaikan ibadah puasa, tujuan kula panjenengan nglakoni poso niku pun cetha, pun jelas. Wonten ing Al-Qur'an dipun terangaken, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sedaya tiyang ingkang ngaku dadi wong mukmin niku dipun seru kalian Allah, dipun timbali kalian Allah lewat ayat ini. Perlune napa? Perlune supados nyumrapi yen kula panjenengan nalikane Ramadan ngeten iki wonten kewajiban ingkang kedah dipun lampahi. Giniku nglakoni poso Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang dahulu sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad dulu juga dikenai wajib puasa. Cuma caranya beda. Ya. Nah, kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ini bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita supaya kita mendapatkan kebaikan secara pribadi untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Ibarat orang punya sepeda motor. Nek sepeda motor itu digawe tok, gak diservis, engko dadine cepet rusak. Makanya perlu ada jangka waktu sekian lama sepeda itu diservis. Nah, kula panjenengan menungso ngoten. Setelah berjalan 1 tahun melakukan kegiatan, banyak salah, banyak dosa, diservis lewat Ramadan ini. Nah, boleh diservis dengan melaksanakan puasa, mengikuti perintah, menjauhi larangan, maka fa insyaallah seperti yang dikatakan oleh Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa bae bulanang wedok sing nglakoni poso Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nanti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka bersyukur kita kepada Allah, kita telah menunaikan ibadah puasa kita dan hari ini kita memasuki hari yang keempat. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan serius di dalam berpuasa sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang terbaik. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah yang diperebutkan oleh setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman di mana saja mereka berada, melakukan berbagai kegiatan yang berupa amal soleh, tujuannya supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Terus apa nek wis dadi wong sing takwa niku? Para jamaah sekalian, nek wis dadi wong sing takwa, maka nanti oleh Allah akan ditempatkan di dalam surga. Bab surga itu hanya akan ditempati orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak. Ya. Oleh sebab itu Allah menyeru di surat Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u
ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian semua ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu setelah kamu berbuat salah, setelah kamu berbuat dosa. Jangan kemudian membiarkan salah dan dosa itu bertumpuk-tumpuk, tapi segera bertobat. Ya, segera bertobat. Segera mohon ampun kepada Allah. Kalau kemudian setiap upaya untuk mendapatkan maghfirah Allah sudah dilakukan, maka fa insyaallah nanti akan mendapatkan maghfirah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sudah mendapatkan jaminan ya dari Allah, itu setiap harinya selalu memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Beliau menyatakan dalam hadis dengan kalimat sumpah, wallahi, demi Allah, ya, innila astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh aku selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap harinya, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Setiap hari itu Nabi. Lah kula panjenengan iki duduk sapa-sapa? Ya, duduk sapa-sapa. Artinya duduk sapa-sapa bukan Nabi, ya bukan orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan. Tapi kalau kemudian tidak ada usaha sungguh-sungguh, terus ya apa nasib kita nanti di hadapan Allah. Karena itu maka Allah berpesan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, podo cepet-cepet to kowe kabeh berburu maghfirah, agi-agi njaluk sepuro nang Allah, agi-agi taubat atas kesalahan dan dosa-dosa ya, yang pernah dilakukan. Bisa jadi salah dengan teman, bisa jadi salah dengan keluarga, bisa jadi kemudian berbuat dosa kepada Allah. Segera bertobat. Ayo kita bareng-bareng memburu maghfirah dengan cara bertobat kepada Allah. Dan wasari'u ila jannah, dan cepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan surganya Allah. Lebih khusus di bulan Ramadan ini Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu telah tiba, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Tetapi sekalipun pintu-pintu surga itu dibuka, kalau tidak ada bekal untuk bisa masuk, nggak bisa. Ibarat orang mau nonton bal-balan, ini arek nom-noman, ya toh, arep nonton bal-balan. Kalau mau nonton bal, itu kira-kira pakai karcis enggak? Pakai. Lah kita juga begitu. Mau masuk surga harus ada karcisnya dulu, harus ada tiketnya dulu. Lah apa tiketnya itu? Tiketnya adalah amal soleh. Apa bentuknya amal soleh itu? Kita harus bisa menjaga iman kita. Jangan sampai iman ini ternoda oleh perbuatan syirik. Ya, jangan sampai pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan kita ternoda, terusak oleh keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar petunjuk agama. Contoh, jangan lunga no cacak neblok. Wah, iki alamat gagal. Gak sudah lunga. Nah, ini perusak iman. Ya, itu merusak keimanan. Banyak ibu bapak sekalian, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman tapi tidak disadari oleh pelaku. Ya, itu. Kenapa? Yang mergo tidak mau ngaji. Itu saja. Ya. Nah, jadi untuk masuk surga itu harus ada tiket. Tiketnya adalah keimanan ini harus bersih dari syirik. Satu. Yang kedua,
ibadah kita, sholat 5 waktu kita harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai keter. Ya, sholat 5 waktu itu dijaga dengan baik. Jangan sampai keter, jangan sampai ditinggal. Sesibuk apapun, dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, kemudian akhlak kita, ya, perilaku kita, ini harus terus merujuk kepada tuntunan akhlak yang dituntunkan oleh Nabi. Misal, membiasakan diri makan dengan tangan kanan, ya, membiasakan diri makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, pakai sepatu yang kanan dulu, pakai sandal yang kanan dulu, melepas yang kiri dulu. Lah itu adalah contoh amalan-amalan yang soleh yang dituntunkan oleh Nabi. Tapi kalaupun begitu, nek gak dipelajari tidak tahu, ya. Jadi makan dengan tangan kanan dengan niat mengikuti tuntunan Rasulullah sudah dapat pahala. Wis gak ada kulaan. Pakai sepatu yang kanan dulu dengan niat mengikuti sunnah Nabi sudah dapat pahala. Menyisir rambut yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Pakai baju yang kanan dulu, pakai celana yang kanan dulu, melepas yang kiri dulu. Ini contoh sederhana. Pakai sandal, pakai sepatu yang kanan dulu, kalau melepas yang kiri dulu. Nah, itu contoh sederhana. Lalu dengan teman yang baik-baik, dengan tetangga yang baik-baik. Jangan pernah sakiti teman, jangan pernah sakiti tetangga. Ya. Jadi harus ada hubungan yang baik dengan semua pihak. Tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling merendahkan, tapi harus ada usaha secara nyata saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Maka itu adalah petunjuk agama yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, lalu di bulan Ramadan seperti ini diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Ini termasuk membeli tiket untuk masuk surga. Ya, jadi berpuasa ini bagian dari cara kita mendapatkan tiket masuk surga. Lalu bagi siapapun yang ditakdirkan tidak kuat berpuasa karena sakit, boleh tidak puasa. Ya, misalnya orang itu sakit, boleh tidak puasa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk berpuasa. Bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Jangan dipaksa untuk puasa, nanti malah sakit. Ya. Bagi yang sudah sangat sepuh karena fisiknya sudah lemah, boleh tidak berpuasa. Caranya mengganti dengan membayar fidyah. Tempo hari sudah pernah saya terangkan itu. Ibu-ibu yang hamil juga begitu. Ya, kalau merasa berat berpuasa, boleh tidak puasa. Caranya dengan membayar fidyah. Kalau sudah membayar fidyah, tidak usah puasa lagi. Termasuk ibu-ibu yang menyusui, boleh tidak puasa. Kalau memang mau puasa tidak kuat dan nanti membahayakan anaknya. Nah, sebagai gantinya cukup dengan membayar fidyah. Nah, itu tiket-tiket yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Tetapi dengan catatan harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Lalu bagi mereka yang ditakdirkan oleh Allah punya kemampuan untuk membayar zakat, bayar zakat. Nah, begitu seterusnya. Bagi yang ditakdirkan punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, daftar ibadah haji. Nah, itu. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, maka di bulan Ramadan ini Allah buka pintu-pintu surganya. Walaupun begitu, nek ana tiket masuk ndak iso masuk. Karena itu harus ada tiket untuk bisa masuk surga. Nah, tiket masuk surga itu adalah amal soleh. Sebab setiap pintu ada penjaganya. Ya, setiap pintu nanti ada penjaganya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Nanti
Orang-orang yang bertakwa digiring oleh Allah masuk ke dalam surga secara rombongan. Begitu sudah sampai di depan pintu surga, penjaga surga bertanya dengan mengucapkan selamat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kepada calon-calon penghuni surga, silakan Anda masuk ya, dan silakan Anda menikmati hidangan apapun yang ada di dalam. Masya Allah. Nah, tapi sekali lagi itu hanya bisa ditempuh dengan bekal mendapatkan tiket masuk surga tadi itu. Nah, tiketnya amal solehnya harus dijaga dengan baik. Para sahabat sekalian rahmatullah. Jadi Allah tegaskan uiddat lil muttaqin. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi itu oleh Allah hanya disiapkan untuk orang yang bertakwa saja. Yang tidak bertakwa tidak bisa masuk. Nah, lalu ciri-cirinya orang yang bertakwa itu kayak apa, Pak? Allah terangkan ciri-cirinya itu. Yang pertama di surat ini, di surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak. Baik dikala rezekinya lapang atau dikala rezekinya pas-pasan. Ya. Nah, jadi setiap orang yang bertakwa pasti punya semangat berinfak, punya semangat bersedekah. Kalau ditakdirkan rezekinya itu sudah mencukupi, maka dia bayar zakat. Para jamaah sekalian, tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak bisa bersedekah. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah: zakat, infak, sedekah. Ya. Zakat ini biasanya secara khusus memang dimaknai zakat. Artinya kalau orang itu punya kekayaan, lalu kekayaannya sudah mencapai nisabnya, maka dia wajib bayar zakat. Sedangkan infak itu tidak harus menunggu jumlah harta yang banyak. Saya cuma punya duit 10.000, saya infakkan 2.000, boleh. Saya infakkan 4.000, boleh. Gak usah ngenteni duitnya miliaran. Ya, nggak usah menunggu duitnya banyak. Dan infak itu tidak akan mengurangi rezeki. Infak tidak akan mengurangi rezeki. Ya. Nah, lalu ada istilah sedekah. Sedekah itu tidak harus berupa materi. Mboten kudu rupa duit, mboten kudu rupa panganan. Sedekah itu bisa berupa tenaga. Ya. Bisa berupa apa itu namanya, doa, bisa berupa niat yang baik. Itu sedekah. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, an Abi Dzarrin radhiyallahu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlut tutur bil ujur. Di zaman Nabi wonten sekelompok orang-orang miskin, mohon maaf, menghadap Nabi, matur dumateng Nabi, matur ngeten, ya Rasulullah dhahaba ahlut tutur bil ujur. Pahala niku diborong di PKB karo wong sing sugih. Ya, pahala niku di PKB diborong kabeh karo wong sing sugih. Yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu ya sholat sebagaimana kami juga sholat ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang-orang kaya itu juga berpuasa seperti kami juga berpuasa. Tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lah kula niki mboten saged ya Rasulullah. Pada umumnya itu kan orang itu sedekah berupa materi, uang, barang, bisa nasi, bisa makanan yang lain. Itu sedekah umumnya. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Ngene lho.
Bukankah Allah itu telah mengajarkan kepada kamu, nek mbok praktekno, nek mbok amalno, senajan kuwi orang duwe duit, senajan kuwi orang duwe panganan sing iso disedekahno, tapi nek kowe gelem nglakoni ngamalno, maca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, iku sedekah. Bondo mboten niku. Bondo mboten, Pak. Mboten maca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mboten bondo. Mboten ngetokno duit. Mung bondo gelem apa ora. Ambek lungguh-lungguh santai, ambek melaku-melaku subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kula nek kali nyopir maca kalimat-kalimat thayyibah niku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku terus Nabi nek wong maca niku sak bendinane ping 100. Luwih teko 100 tambah apik. Niku gambaran pahalane kaya wong sing membebaskan 10 budak. Padahal membebaskan seorang budak niku regane larang. Budak siji niku regane larang, iso-iso 1 miliar. Nek panjen budak niku wong sing paling disenengi jeragane, mergo nurut, mergo akas, saged ukir gane larang. Katakan misalnya ndak usah 1 miliar, 100 juta. Nah, nek umpamane wong siji 100 juta, lah nek wong 10 lah 1 miliar. Maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku gak nek bondo niku asal gelem ngono. Satu, yang kedua, di hari itu dicatat kebaikannya 100 kali. Yang ketiga, di hari itu dosa-dosanya diampuni 100 kali. Lalu di hari itu dia dijaga oleh Allah dari tipu daya setan. Loh, ini keutamaannya kalau kita itu membiasakan diri membaca kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal mboten niku nggih? Apal? Nah, nggih. Diapalno terus dipraktekno. Termasuk kalimat thayyibah niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ambek melaku, ambek lesehan. Niku. Kalimat thayyibah yang lain subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku terus Nabi, 2 kalimat yang ringan, enteng dunekno, tapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Sekalipun begitu nek gak diniati gak kelakon. Nggih? Nek gak diniati gak kelakon. Masya gampang, nek gak diniati gak kelakon. Lah supaya niat ini muncul, terus pundi carane? Ya kudu kumpul ngene iki terus dikandani. Ya, dikai pencerahan. Diberi pencerahan, ini akan menumbuhkan ghirah, semangat. Ya. Kalau semangatnya muncul, semangatnya tumbuh, maka nanti dia akan berbuah. Ngoten. Nyun sewu. Ibu bapak sekalian, apa maneh sing wis padha tuwa niki? Arepe nang ndi maneh pelayune? Ayo. Ajeng itu budi, Pak. Nggih. Nek wis padha tuwa niku arepe nang ndi pelayune iku? Njaluk enom maneh mboten saged. Ngoten lho. Njaluk gagamane ora iso.
Kepengin ganteng maneh mboten saged. Sing wedok ya ngono kepengin ayu ora iso. Tambah elek tambah tuli. Nggo nggal situ untune pretel, mari ngono terus gak duwe untu babar blas, tambah elekan maneh dadak. Maka nyun sewu. Terus apalagi yang akan kita perbuat? Kita tidak punya apa-apa. Di hadapan Allah kula panjenengan mboten enggak ada kemampuan napa-napa. Menungso niku lho, guaga kaya apa? Urat sarape kecetit titik nang mlakune wis siji. Gitu? Nah niki, makane monggo. Ya. Jadi tidak bisa bersedekah dengan materi, dengan uang, bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah. Maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi. Malaikat juga begitu. Nggih, wonten surat Al-Ahzab ayat nomor 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Nek Allah tenggone Nabi niku Allah merahmati. Tapi nek malaikat niku malaikat ndongakno. Nah, kula panjenengan nek bersolawat nggih ngoten. Memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi. Itu semua tidak akan sia-sia dan itu mesti berpahala. Nah, makanya monggo napa namine ya, di samping ada kemampuan bersedekah secara materi, yo bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, terbukti mawon. Yang kedua, cirinya orang yang bertakwa itu ibu bapak sekalian, wal kadhiminal ghaidha, nggih. Wal kadhiminal ghaidha. Kula tutukaken dhisik, kula tutukaken masalah hadis sing kula waca. Lali kula. Lajeng di samping napa namine kalimat-kalimat thayyibah, Nabi terusaken ngeten. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, ngajak nang kebagusan niku sedekah. Ayo rek timbangane nang omah, tenguk-tenguk nek ana pengajian nang masjid, ayo teko apa? Niku sedekah. Ya. Begitu saja itu sudah dapat pahala. Wegah. Kapan-kapan wae. Kadang-kadang arek nom-nom niku nek diajak ngoten ngenyang ngoten. Kapan-kapan wae. Kapan-kapan diparani maneh. Jarine kapan-kapan saiki wis wayahe ayo. Ngajak tok lho iso oleh ganjaran. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Ana kanca nglakoni perbuatan sing ora apik terus dikandhani, aja ngono kok rek. Iku gak apik, mbok bahaya. Terus gelem leren. Dobel ganjarane niku. Ganjarane dobel. Ya. Lajeng wa fi bud'i akhadikum. Niki kanggone wong sing pun berkeluarga. Nggih. Berkumpul dengan istri itu sedekah. Sampai ngoten, sedekah niki. Nggih. Nah, para sahabat waktu niku kaget. Cara gampange ngeten, cara gampang ini. Ayat yahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Nabi, mosok sing ngoten niku nggih sedekah. Ngoten lho. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akan alai wizrun. Bagaimana menurut kamu kalau misalnya ada orang itu menumpahkan nafsu sahabatnya di tempat yang haram, bukankah itu berdosa? Betul. Nah, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau orang itu melampiaskannya di tempat yang halal, maka itu adalah pahala. Lajeng an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamih minan nasi alaihi sadaqah. Para sahabat sekalian, kalau panjenengan itu ditakdirkan oleh Allah, badan kita, fisik kita ini berluas-luas. Enten napa jenenge? Napa ngeten iki? Ros. Berluas-luas
ono enggak aneh ini. Nah, dengan adanya ruas tangan iso gegem. Lah nek kan ruas yang ngecencengiten terus. Sikute di dalam tubuh kata Nabi itu ada 360 ruas tulang. Ada 360 ruas tulang itu butuh disodakoi. Lah nyodakoi 360 ruas tulang niku dengan cara nopo? Gitu, termasuk dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku sedekah gak adik bondo belas katas-katas mboten adik bondo niku. Cuma ngene ku ana wong gelem apa ora, ndok wae. Lajeng kulo yang minta tulufi syamsu, sak bendino sepanjang matahari itu masih terbit, maka di situ kita ini dituntut untuk bersedekah. Takdilu bainal itsnain sedekah. Mengakorkan, mendamaikan atau berlaku adil kepada dua orang itu juga bersedekah. Nggih, niku. Wa tu'inu rajulu fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Ana kanca, ana wong nggawa barang munggano nang ngene pundake. Kerepotan, Pak, Bu, kalau bantu ditinggano. Lho munggano ngene tok iku sedekah. Nggih? Munggano ngono tok niku sedekah. Tapi kadang-kadang ngoten niku nggih enten sing ngomel. Nggih, enten sing ngomel. Kok koyo yo wae. Ngoten kadang-kadang. Kula niki nate, Pak, dados petugas haji. Sebagai ketua kloter, nggih, kepala rombongan membawa 430 rombongan jamaah haji. Lah kula niki pun biasa. Nek kate ana wong kerepotan, saya berusaha untuk membantu. Pas ketinggal wong tua-tua nggawa tas repot, kula ewangi. Niku dirasani, ketua kloter kok nggawa angkat-angkat. Apa salah ya angkat-angkatnya? Angkat-angkat tok lho dirasani ya, ketua kloter kok angkat-angkat. Lho, lah mboten salah toh. Wong ngewangi, mboten salah, tapi ngoten niku enten sing berkomentar. Nah, niku makane mboten oleh gampang napa nggih? Gampang tersinggung. Membantu sesama ini pekerjaan utama. Kata Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bantu membantu kepada sesama dalam hal kebaikan, maka itu adalah sedekah, itu adalah pahala. Kalau nanti cerita ibu bapak sekalian, Nabi diperlihatkan ada orang yang riwa-riwi di dalam surga. Niki diterangkan wonten hadis riwayat Muslim. Nabi diperlihatkan ya taqallabu fil jannah, ana wong sing mlaku-mlaku ning swarga. Ternyata ibu bapak sebabnya nopo? Sebabnya itu sederhana. Sebabnya itu sederhana. Mboten nek bondo, cuma bondo tenaga nek gelem. Pas mlaku ana wit-witan tumbang menutup jalan. Nek wit-witan tumbang menutup jalan niki lak berarti ganggu wong liwat. Nah niku diketok. Diketok terus diamankan sehingga orang yang lewat mboten terganggu. Ngoten sebab niku. Nah, itu menjadi sebab orang itu masuk surga. Coba. Ya. Jadi faktor niat ini menjadi penentu. Mung gelem apa ora. Tapi kadang-kadang ada orang yang justru berbuat sebaliknya. Nah, orang yang beriman tidak boleh begitu. Orang yang beriman itu dalam kesehariannya harus terus berusaha berbuat yang terbaik menurut petunjuk agama. Niku. Para jamaah sekalian rahmatullah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Sak bendino berangkat menuju ke masjid. Berangkat tok niku sedekah. Malah di dalam hadis muttafaqun alaih, nek kate ana wong esuk sore berangkat nang masjid,
jur ngelakoni sholat berjamaah, masya Allah, niku jaminannya surga. Lalu nanti oleh Allah setiap pagi dan sore disiapkan menu yang sangat menyenangkan, ya, disiapkan menu yang sangat menyenangkan. Nah, maka nyun sewu, hal-hal ingkang kados mekaten kala wau termasuk kebagusan-kebagusan yang dituntunkan agama kita, tetapi sing kaya ngoten niku wau boten saged dilakoni tanpa ada niat yang sungguh-sungguh. Niki penting teman-teman niat ini. Ya. Para jamaah sekalian rahmatullah. Wa tumitul adza anit thariq sadaqah. Sing kula critakno niku wau ana wong ngethok wit-witan nang tengah embong supaya gak ganggu wong lewat, niku termasuk melaku ana beling. Nah iki iso nyocoki wong niku. Cukup diamankan sedekah. Ya, sedekah. Ana paku, nah iki engko bahayani sedekah. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, bersedekah di dalam Islam itu luas sekali. Gampang banget. Gampang banget, boten repot, gampang, boten repot. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu ciri pertama orangnya suka berinfak, suka bersedekah. Artinya suka berbuat yang terbaik menurut petunjuk agama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosi, bisa menahan amarah. Kabeh wong iso marah, iso muring-muring, iso emosi, lanang wedok gede cilik. Tapi orang yang bertakwa nek arep emosi ditahan. Buahnya adalah kesabaran. Ya, buahnya sabar. Para jamaah sekalian rahmatullah, wonten hadis muttafaqun alaihi an Atha bin Abi Rabbah. Dari Atha bin Abi Rabbah qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngomongi aku, ngandani aku. Ala urika imra'atun min ahli jannah. Hei Atha bin Abi Rabbah, apa kowe perlu tak kandhani ana wong wedok sing bakal menjadi calon penghuni surga? Fakultu bala. Terus Atha bin Abi Rabbah jawab, betul, saya kepingin tahu. Qala hadhil mar'atus sauda, kilo ana wong wedok ireng. Wong wedok ireng itu tegese kulit ireng. Nang mriku niku nyun sewu, tiyang niku diarani wong ireng mergo kulite pancen ireng, Pak. Ireng ini nggih kaya kopiang ngeten iki. Kulite niku kaya ngoten iki. Kula panjenengan niku ditakdirkan oleh Allah kulitnya itu tengah-tengah. Ana sing putih tapi napa namanya berintik-berintik abang, ana sing setengah-setengah abang. Nah kula panjenengan iki ditakdirkan sawo matang. Ya. Alhamdulillah. Lah wonten tiyang niku sing kulite ireng, umume tiyang Afrika. Nah niki wong wedok kulite ireng. Ya. Tapi dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga. Ngoten. Ya. Hadhil mar'atus sauda. Iki lho, wong wedok sing kulite ireng, wong wedok ireng, iki calon penghuni surga. Ngene ceritane. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, wong iku nekani Nabi. Terus matur nang Nabi, ya Rasulullah, ya. Faqalat inni asra, wa ya Rasulullah, kula niki enggak ada penyakit ayan. Semera penyakit ayan. Apa Mas? Penyakit ayan, Mas. Arek-arek ini lho, apa istilahnya? Epilepsi. Ya, penyakit ayan niku kadang-kadang mboten napa-napa tiba-tiba geblak kayal-kayal. Nanti kula niki kaget nang arep kula niatan tiyang nu gak koro-koro tuh geblak ngeten ngomoyeng ngeten. Niku jenenge epilepsi. Lah wong wedok ireng niki duwe penyakit epilepsi. Nggih, duwe penyakit epilepsi. Ibu bapak sekalian, lajeng piyambakipun matur, wa inni atakasyaf,
kula niki nek kumat ya Rasulullah, aurat kula niki terbuka. Pakaian kula niki buka kabeh. Ngoten. Pakaian kula niki buka kabeh. Fatullah ta'ala li. Mila kula nyuwun datang panjenengan ya Rasulullah. Kula niki jenengan dongaaken. Kula niki cek lang waras. Para jamaah sekalian rahmatullah, qala lajeng Nabi matur, in syi'ti sabarti walakil jannah. Yen kowe sabar nrimo takdiri Allah sing kaya ngene iki, tempatmu di dalam surga. Ya. Tapi wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayu afiki. Lah nek kowe gak sabar gak apa-apa tak dongakno supaya kowe waras. Enten pilihan kali. Nek kowe sabar nrimo takdiri Allah, panggonanmu ngono ning swarga. Tapi nek kowe gak sabar, gak apa-apa tak dongakno jare Nabi supaya kowe waras. Saiki pilih. Gampangane ngoten. Kinten-kinten jenengan pilih putih. Kali-kali ini, pilihan cerdas. Kali-kali ini nih. Nah, niku. Lah tiyang niki lajeng ngomong ngeten. Faqalat asbiru ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kula pilih sabar kemawon. Faqalat tapi ya Rasulullah, kula niki risi. Inni atakasyaf, nek kula nika dek kumat, aurat kula niku buka kabeh ya Rasulullah. Niku sing kula niku judeg risi, ya. Fatullah Allah atakasyaf. Oleh sebab itu ya Rasulullah, kula jenengan dongaaken. Kula mboten waras, mboten napa-napa. Pokoke nek kumat kula niki mboten buka aurat kula niki. Pakaian kula niki mboten nocul. Nah, lalu fada'alaha, lajeng tiyang niku lebih milih sabarnya, tapi tetap didoakan oleh Nabi supaya kalau kumat pakaiannya ora ucul, auratnya tidak terbuka. Nah, tiyang niki dikatakan sebagai calon penghuni surga. Itu sekalian. Lah, calon penghuni surga liyane kata kula nanti cerita ya. Ya. Calon penghuni surga liyane kata. Kula nanti cerita ten masjid niki ya. Nabi nalikane lungguh-lungguh nang masjid tiba-tiba ngomong, sebentar lagi calon penghuni surga bakal datang. Mboten suwe ana wong teko. Jenggote sik akeh banyu sisa wuduhe ambek nyangking sandal. Terus mlebu nang masjid sholat. Mari sholat langsung mulai. Nah, sementara Nabi mboten dudono. Nabi tidak memberitahu itu lho wong ndak. Dibiarkan saja orang-orang itu penasaran. Tapi mari niku mboten enten wong dugi maneh. Terus meni maneh, dikandani maneh. Sebentar lagi calon penghuni surga bakal datang. Sing teko wong wingi maneh. Padha wong. Mari ngono gak ono maneh. Semakin penasaran para sahabat kan. Mosok ya wong iku tok. Gampangane ngoten. Hari ketiga malih sebentar lagi calon penghuni surga bakal datang. Sing teko ya wong iki maneh. Nah, setelah hari ketiga sak marine tiyang niku wau napa namine salat ajeng dimulih. Terus ana sahabat namine Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu terus nyedai, Mas, aku ki duwe masalah karo wong tuaku, Mas. Aku kepingin supaya masalahku lah mari. Lah, aku kepingin kira-kira nek umpamane aku nunut nginep nang ngene omahe sampean 3 dina, oleh enggak? Iso enggak? Oh, monggo. Nah, akhirnya nginep to. Nginep 3 dina. Perlune napa? Perlune kepingin semerap apa sing dilakoni wong iki kok oleh Nabi dikatakan sebagai calon penghuni surga. Pagi, siang, sore, malam diamati tiang niku. Setelah 3 hari ternyata kesane biasa-biasa mawon. Nek wae nyambut gawe ya nyambut gawe. Nek wae salat
nek wayahe maem, nek wayahe turu pun biasa mawon. Nah, bareng pun ping 3 dina mboten nyumrapi, tidak ada tanda-tanda istimewanya, tapi ya biasa-biasa saja. Terus piyambake takon ngomong, "Mas, ngene Mas. Sakjane aku ganti masalah karo wong tuwa. Tapi aslinya aku ini penasaran, aku kepengin weruh. Apa sih sakjane sing sampean lakoni? Kok sampean iku diarani Nabi sebagai calon penghuni surga? Lho sampean nak kene wis delok aku to, Pak." Iya. Lah kesane sampean, perasaanku ya biasa-biasa bae. Ya iku sing bendina tak lakoni. Ndak ben ono liyane sing aku gak weruh. Sing sampean durung dudono nang aku, tak tirune aku cek iso koyo sampean. Enggak Pak, ya semono iku sing tak lakoni. Ya wis aku tak mulih. Nah, bareng dheweke pamitan mulih, melaku beberapa langkah diceluk. Pak Abdullah, sampean balik. Ya, sampean balik. Abdullah bin Amr akhirnya balik. Nah, setelah balik ngene Pak Abdullah, sakjane sing tak lakoni ya semono-mono iku ae. Cuma aku iki gak duwe rasa dendam karo sapa bae. Saya tidak punya rasa dendam, saya tidak punya rasa benci dengan siapapun. Wah, iku sing angel panjenengan. Niku bar sama sekalian rahmatullah. Nah, jadi itu orang-orang yang dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga, diantaranya adalah bekal sabar tadi. Lalu yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ya, orang yang bertakwa itu orang yang punya jiwa pemaaf, bukan pendendam. Ya, orang duwe rasa mangkel, masih mari diilok-ilokno ya biasa. Orang mangkel, umpamane yang bersangkutan harus sepuro di sepuro, ndak ada rasa dendam. Nabi itu contoh salah seorang hamba Allah yang tidak ada rasa dendam dengan siapapun. Padahal Nabi itu dinapakan mawon kali wong-wong ini, Masya Allah. Yo dicap gendeng, yo dicap sampel, yo dicap wis gak karu-karuan. Ya, niku Nabi. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, termasuk Umar bin Khattab. Saking mangkeli Umar niku sampai kepingin mateni Nabi. Tapi kemudian setelah Umar itu masuk Islam selesai. Mboten enten rasa dendam mangkel mboten enten. Nah, niku para jamaah sekalian, termasuk Nabi niku nate para jamaah sekalian wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ten Taif. Hijrah ten Taif. Barangkali nanti mendapatkan sambutan hangat sebab di Mekah diancam, di inting-inting karo wong-wong, terus pindah nang Taif. Ternyata di Taif lajeng Nabi niki mendapatkan perlakuan yang justru jauh lebih berat. Okay? Jauh lebih berat. Makanya nalikane Aisyah niku tanglet, "Ya Rasulullah, adakah pengalaman yang lebih berat ketimbang yang sudah panjenengan rasakan di perang Uhud?" Ada. Nalikane Nabi pergi ke Taif niku. Nabi ini menghadap pergi ke Taif, ketemu orang Arab yang mukim di Taif. Ya. Lajeng Nabi menyampaikan dakwahnya supaya masuk Islam. Ternyata dakwahnya Nabi tidak mendapatkan sambutan, malah Nabi dicaci maki dan bahkan Nabi diolok-olok, kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah sehingga Nabi tidak bisa jalan. Masya Allah. Bareng Nabi pun kondisi ini sekeco balik maneh nang Mekah. Begitu balik nang Mekah, di tengah perjalanan di sebuah lembah, Nabi terus delok nang langit. Ternyata perjalanan Nabi itu dikawal gunung, awan, mendung. Di balik mendung ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memberitahu Nabi, "Ya Muhammad, Tuhanmu sudah mendengar, sudah mengetahui kelakuan kaummu.
Kamu telah diperlakukan ini itu sudah diketahui oleh Tuhan. Sekarang Tuhanmu Allah mengutus malaikat gunung. Nah, malaikat yang tugasnya menjaga gunung. Ya. Fanadani malakul jibal. Lajeng malaikat gunung niki memanggil Nabi. Ya Muhammad, fasallama alayya. Ya. Dengan mengucapkan salam kepada Nabi. Tsumma qala, lajeng piyambakipun matur, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar, telah mengetahui perlakuan kaummu kepada kamu. Wa ana malakul jibal wa qad ba'atsani rabbi ilaika litakmuruni bi amrik. Saya ini malaikat penjaga gunung. Saya diutus oleh Allah untuk mendatangi kamu, melayani kemauanmu, apa maumu, karepmu apa. Nah, itu. Lajeng fama syi'ta atbaqtu alaihimul akhsyain. Kalau kamu berkenan Muhammad, biarlah dua gunung ini saya hancurkan, saya tumbangkan di atas masyarakat Taif. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahda la yusyriku bi syai'an. Nabi niku benten kali kula panjenengan kelaran mergo dilarakno wong terus ana sing arepe ngewangi. Tak ewangi ta? Ya wis bali-bali ngono. Nabi mboten-mboten. Ketika malaikat gunung akan mengangkat gunung dijatuhkan kepada masyarakat Taif, Nabi mencegah jangan. Mudah-mudahan saja nanti muncul orang-orang yang beriman dan bertauhid di tengah-tengah mereka. Coba kaya ngoten. Nah, nek umpamane wong duwe rasa dendam, mboten ngoten. Wis mesisan. Nah, cek kapok pun kira-kira nggih ngoten, tapi Nabi mboten ngoten. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Lah, kula panjenengan iki pun poso petang dina. Kira-kira di antara sing kaya ngoten niku sing pun nyantol sing pundi? Sing pun nyantol teng pundi? Semangat berinfak, bersedekah, memiliki jiwa kesabaran, jiwa pemaaf. Nah, niki mungkin sing saged jawab awake dhewe. Mboten usah ngomong dong saya, Pak. Saya sudah bisa sabar, nanti dulu. Durung kesandung kadang-kadang ngomongi siji ngoten. Nah, pun sementara niku sing saged kula aturaken, mugi-mugi Allah tansah pinaringan rahmat lan maghfirah dumateng kita sedaya lan mugi kula panjenengan saged nglampahi ibadah siam niki kanthi sae tutup ngantos akhir Ramadan. Lan mugi-mugi kula panjenengan sukses dalam berpuasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mekaten yang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.